Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hanastia dari Diplomatika Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana itu pembukaan 1 sampai 10, kemudian bagaimana cara pemeriksaan pembukaan 1 sampai 10 tersebut. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Pembukaan 1. Pada pembukaan 1 ini, mulut rahim mengalami pembukaan atau dilatasi sebesar 1 cm. Pada sebagian ibu hamil, menunggu pembukaan 1 ini bisa sampai berhari-hari ataupun berminggu-minggu tanpa adanya kontraksi yang terasa sakit dengan durasi kurang dari 1 menit. Namun pada sebagian lagi bisa menunggu hanya dengan beberapa jam saja sepanjang 24 jam dengan disertai kontraksi yang lebih jelas. Pembukaan 2. Pada pembukaan 2, mulut rahim terbuka sebesar 2 cm. Pada fase pembukaan 2 ini untuk kehamilan pertama biasanya 12-14 jam, kemudian pada kehamilan berikutnya 6-10 jam. Pada saat ibu memasuki pembukaan 2 ini, biasanya ibu merasakan rasa mulas yang menyebabkan rasa kram di perut saat seperti menstruasi. Pembukaan 3. Pada pembukaan 3 ini mulut rahim mulai terbuka sebesar 3 cm, kemudian kontraksinya mulai berjeda 30-60 menit dari kontraksi pertama ke kontraksi selanjutnya. Nah, pada pembukaan ini janin mulai bergerak ke rongga panggul, namun pergerakannya itu belum terlalu signifikan. Pembukaan 4. Pada pembukaan 4 ini mulut rahim mulai terbuka sebesar 4 cm. Pembukaan 4 ini mulai termasuk fase aktif. Nah, di pembukaan 4 ini kontraksi rahim yang semakin teratur dan berkala untuk mendorong bayi ke jalan lahir akan mengakibatkan mulut rahim menjadi tipis dan terbuka. Air ketuban bisa pecah mulai pembukaan 4, pembukaan 5, ataupun pembukaan 6. Kontraksi rahim saat pembukaan 4 akan semakin mendorong janin ke bawah sehingga pembukaan jalan lahir akan semakin besar. Pembukaan 5. Pada pembukaan 5 ini mulut rahim mulai terbuka sebesar 5 cm. Kontraksi berlangsung selama 2-5 menit dengan interval atau jarak waktu selama 30-60 menit. Selanjutnya pembukaan 6. Pada pembukaan 6 ini mulut rahim telah terbuka sebesar 6 cm. Kontraksi yang terjadi di pembukaan 6 ini semakin kuat dengan durasi 1-1,5 menit per kontraksi dengan jarak waktu sekitar 3-5 menit antara kontraksi yang satu dengan kontraksi yang lainnya. Di pembukaan 6 ini kepala janin sudah sepenuhnya masuk ke rongga panggul. Selanjutnya pembukaan 7. Pada pembukaan 7 ini mulut rahim mulai terbuka sebesar 7 cm. Kontraksi yang muncul semakin kuat sekitar 2-3 menit antara kontraksi yang satu dengan kontraksi yang lainnya. Kontraksi berlangsung selama 1,5 menit per kontraksi dengan puncak kontraksi itu sangat kuat sehingga akan merasa seolah-olah kontraksi terjadi terus-menerus tanpa jeda. Pembukaan 8. Pada pembukaan 8 ini mulut rahim telah terbuka sebesar 8 cm. Nah, ibu akan merasakan nyeri hebat atau tekanan yang sangat kuat di bagian bawah punggung. Muncul pula tekanan pada anus disertai dorongan untuk mengejan. Ibu akan merasakan panas di sekujur tubuh, kemudian beralih merasa tubuh berkeringat dingin. Selanjutnya pembukaan 9. Pada pembukaan 9 ini mulut rahim mulai terbuka sebesar 9 cm. Pada masa ini merupakan masa transisi dari masa menjelang berakhirnya fase pembukaan dan sebentar lagi pembukaan jalan lahir akan menjadi sempurna. Kontraksi yang terjadi di pembukaan 9 ini akan semakin sering dan semakin kuat disertai dengan rasa sakit yang hebat. Di pembukaan 9 ini juga, janin posisinya sudah berada di rongga panggul dan akan semakin turun ke bawah setiap kali kontraksi terjadi. Pembukaan 10. Pada pembukaan 10 ini mulut rahim sudah terbuka sebesar 10 cm. Pada tahapan ini merupakan tahapan akhir pembukaan melahirkan di mana pembukaan sudah sempurna atau pembukaan sudah lengkap. Di pembukaan 10 ini di mana kepala janin sudah masuk ke rongga panggul sehingga saat dilakukan pengecekan pembukaan oleh bidan itu akan teraba
rambut bayi. Nah, tekanan pada otot-otot dasar panggul menimbulkan rasa ingin mengejan secara refleks. Rasa seperti ingin buang air besar yang teramat kuat. Yang pertama adalah melakukan gerakan cuci tangan dengan 7 langkah. Nah, kemudian setelah selesai cuci tangan, kita mendekatkan alat ke dekat pasien. Kemudian setelah itu kita memakai alat pelindung diri selengkap mungkin. Kemudian setelah memakai alat pelindung diri selengkap mungkin, kita beritahukan kepada pasien bahwa kita akan melakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan indikasi yang dirasakan oleh pasien, yaitu pasien merasakan mulas-mulas pada kehamilan aterem, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dalam agar kita dapat mengetahui apakah pasien sudah termasuk dalam keadaan infartu ataukah belum. Kemudian setelah itu kita mendekatkan alat ke dekat pasien agar lebih mudah dijangkau. Setelah itu kita berdiri di sebelah kanan pasien, kemudian meminta pasien untuk menekukan kedua kakinya. Kemudian setelah itu memintanya untuk membukanya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pulpa hygiene terlebih dahulu menggunakan kapas DTP. Setelah itu kita membukakan pulpa, kemudian memasukkan tangan secara obstetrik, kemudian menelusuri vagina hingga sampai ke porsio dan kemudian memeriksa porsio mengenai ketebalan, kemudian kelembekan, penipisan dan juga pembukaan. Nah, di sana akan terdapat pembukaan ibu sudah mencapai pembukaan berapa. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa ketika kita melakukan pemeriksaan dalam lalu terdapat pembukaan 1 yaitu sebesar 1 cm, kemudian pembukaan 2 sebesar 2 cm, kemudian pembukaan 3 sebesar 3 cm, kemudian pembukaan 4 sebesar 4 cm, kemudian pembukaan 5 sebesar 5 cm, kemudian pembukaan 6 sebesar 6 cm, kemudian pembukaan 7 sebesar 7 cm, kemudian pembukaan 8 sebesar 8 cm, kemudian pembukaan 9 sebesar 9 cm, kemudian pembukaan 10 yaitu pembukaan lengkap tentunya 10 cm. Setelah kita selesai melakukan pemeriksaan dalam, kemudian sudah didapatkan pasien terdapat pada pembukaan berapa, kita keluarkan tangan, kemudian membuka sarung tangan, kemudian melakukan cuci tangan. Setelah itu kita memberitahukan hasilnya kepada pasien beserta keluarga pasien. Kemudian setelah itu kita melakukan dokumentasi. Apabila ibu masih dalam fase laten, kita akan menuliskannya di lembar observasi. Tetapi apabila ibu sudah masuk fase aktif, kita akan menuliskannya di partograf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.